Kali ini kita akan buat kwitansi dari UD Maju Jaya Makmur Sulan Panji Buduran. Misalkan ada nomor, nama barang, banyak. Seperti ini misalkan harga satuan ini tidak muncul keseluruhan, munculnya hanya harga sah gitu ya. Untuk melebarkannya sesuai kebutuhan, boleh diklik antara D dengan E ini di sini, klik tahan, diseret, digeser ke kanan boleh. Ya, geser kiri kanan gini. Atau diklik 2 kali antara D dengan E, klik 2 kali, klik. Ini sesuai dengan kebutuhan. Harga total juga seperti itu. Kemudian kalau kolom A1, sel A1 yang merupakan letaknya adalah pada kolom A baris pertama, itu sel A1, saya cukupkan supaya tengah-tengah. Berarti pakai merge and center. Pakai merge and center. Ini juga seperti itu. Ini kita kecilkan. Nah, sama. Kalau gini kan terserah kita, geser kiri kanan. Tapi kalau sesuai kebutuhan dari yang tulisan yang ada, klik 2 kali. Klik. Misalkan 1, 2. Misalkan barangnya ada 5, boleh tidak mengetik 1, 2, 3, 4, 5. Diblok aja 1 dan 2. Pojoknya ini kan pointernya itu tanda putih ya, plus putih. Pojok kanan bawah sampai plus hitam. Klik, jangan dilepas, seret, istilahnya di drag. Kita butuhnya sampai berapa? Sampai 5. Lepas. Nama barang, misalkan mouse, keyboard, CD, kemudian printer. Yang misalkan jualannya kayak gini. Ini 2, ini juga 2, ini 10, printernya 1, iPhone 2 misalkan kayak gitu. Harga satuan misalkan harganya 20.000, keyboardnya 40.000, CDR itu 5.000-an, printer misalkan 600.000, webcam 350.000. Nah, sekarang kalau kita ingin jumlah barang yang ada berapa? Jumlah barang. Oh, ternyata ini kurang lebar ya. Kurang lebar. Klik 2 lagi. Klik 2 kali lagi. Kalau jumlah barang, berarti ini yang dijumlahkan. Coba saya beri border dulu. Di blok area bordernya. Pilih ini. Bottom border. Kalau ini pilihan. Kalau yang di segitiga sebelahnya itu pilihan. Kita pilih yang all border. Semua garis. Ini boleh ditengahkan. Pakai itu di blok. Kemudian di center ini. Supaya lebih mudah lihatnya, ini 20.000 atau 200.000 gitu ya, atau 2.000. Lebih baik setiap ribuan ada titiknya. Bahkan mungkin bisa kita berikan rupiah secara otomatis, Rp kayak gitu. Di blok saja. Ini nanti juga, ini nanti pakai rumus kan ya. Di blok saja, klik kanan. Klik kanan. Ya, di blok itu semuanya yang akan kita beri titik pada ribuan dan juga Rp, klik kanannya di area, terserah di yang mana. Klik kanan, pilih format cell. Ya, jadi di area, klik kanan, format cell. Kita pilih yang currency atau accounting. Mungkin sebaiknya pakai di accounting, sebenarnya mirip. Kalau di currency itu nanti muncul sih negatif, artinya hutang, kurang uangnya kayak gitu. Antara debit dengan kredit, banyakkan kreditnya, itu akan muncul negatif kalau seperti itu. Tapi kalau accounting tidak muncul negatif kalau hutang, karena di sini bukan tentang utang, di sini tentang
harga saja. Jadi kita pilih yang accounting saja. Nah, ini decimal place diaktifkan, simbolnya pakai rupiah atau mata uang yang lain kayak gitu kan ya. Kita pakai rupiah. Oke. Nah, jadi otomatis setiap ribuan itu ada titiknya dan ada rupiahnya. Kalau tidak ada rupiahnya kan takutnya dikira ini dolar apa pound sterling atau euro kayak gitu kan ya. Koma 00-nya nggak usah wis. Ya. Tuh. Kalau mencari jumlah barang, berarti toko ini menyediakan berapa item barang kayak gitu. Masih ingat rumusnya jumlah bagaimana? Halo? Kalau rumus menjumlahkan bagaimana? Kalau gini, iya betul Zoom. Kalau gini saja bisa. Ini sama dengan 4 ditambah 5. Kalau penjumlahan ini tetap penjumlahan. Ulangi, kalau formula atau rumus selalu depannya ada sama dengannya. Ini tidak ada yang spasi ya. Sama dengan 4 ditambah 5, enter. Nanti jawabannya akan 9. Seperti itu. Nah, ulangi, nuliskannya sama dengan 4 ditambah 5. Kalau dikurangi thread tanda hubung itu kurangi 1. Kalau pembagian pakai atau. Kayak gitu. Nanti selalu perhitungan itu atau rumus itu depannya selalu sama dengan baru rumusnya. Kalau penjumlahan ya ditambah simbolnya, kalau pengurangan pakai thread itu tanda hubung, kalau pembagian pakai atau. Kalau perpangkatan menggunakan caping. Yang di atasnya tombol 6 itu yang gabung sama huruf angka 6. Angka 2 kayak gitu. Itu kalau pangkat. Kita enter otomatis muncul jawabannya berapa gitu ya. Itu kalau tentang matematikanya. Kalau menghitung jumlah barang yang ada berarti betul. Tadi siapa yang bilang sum tadi? Ya, Pak. Halo? Siapa? Kita kenapa? Duita ya? Iya, Pak. Oke. Berarti rumusnya sama dengan sum gitu ya. Boleh huruf kecil, boleh huruf besar. Di sini sudah muncul. Oh, ada sum if, ada berikutnya kapan-kapan gitu ya. Kita sum dulu yang jumlahnya. Buka kurung. Di sini sudah muncul rumusnya. Oh, sum buka kurung, number 1 titik koma, number 2. Number 1 maksudnya apa? Sel yang pertama, titik koma, number 2, sel yang kedua dan seterusnya. Daripada seperti itu, diblok saja. Diklik, tahan, jangan dilepas, blok. Sampai di mana? Baru lepas. Tutup kurung. Atau boleh diketik. Yang mau dijumlahkan itu terletak pada sel mana saja. Oh, sel C5 sampai sel C9. Berarti C5.2 C9. Ya. Sum boleh huruf kecil, boleh huruf besar, buka kurung. Sel awal titik 2 sel akhir. Letaknya yang sel pertama, titik 2 itu sampai maksudnya sampai sel terakhir. Dari C5 sampai C9 di situ pasti terblok kayak terblok pinggir garis biru misalkan. Kalau sudah enter. Oh, berarti ada 17 barang kalau saya temukan. Ya. Jadi sum atau sum itu untuk menjumlahkan barang. Sekarang kalau harga total di sini kan banyaknya, ini harga satuan. Berarti langkahnya bagaimana mencari harga total? Mohon maaf. Harga total itu menghitungnya bagaimana? Antara banyak dengan harga satuan. Diapakan? Dikali. Dikalikan, betul. Berarti kalau seperti rumus yang ini tadi, kalau perkalian itu pakai bintang. Bintang itu di huruf 8, atasnya huruf 8. Satu tombol dengan angka 8. Sorry. Satu tombol dengan huruf satu tombol dengan huruf satu tombol dengan angka 8. Jadi ini artinya 2 dikalikan 8 pakai bintang itu. Berarti bagaimana ini langkahnya? Mencari harga total berarti rumusnya bagaimana? Sama dengan E5 Sama dengan
Mana? C. Sama dengan C5 dikali C5, D5. betul. Dikalikan D5. Jadi boleh diketik biasa, D5 gitu ya, boleh diketik biasa. Atau diklik, boleh, sama. Enter. Yang bawah tidak perlu ngetik rumusnya lagi, kan mirip. Mesti kiri dikalikan kanan, kiri dikalikan kanan, kiri dikalikan kanan. Kita tinggal nyontoh rumusnya. Tinggal di-drag ke bawah, klik, tarik ke bawah. Sudah. Gitu. Apakah seperti ini dulu sudah pernah diajarkan di kelas 10? Apa? Sudah pernah diajarkan Kak di kelas 10? Halo? Belum. Masa belum? Belum memang. Iya, Ya, Pak, tapi kebanyakan lupa. Tapi sepertinya sudah apa belum? Sih? Yang Up sama up itu udah pernah tapi lupa, Pak. Oke. Terus kalau misal ini tentang kwitansi ya. Jadi ini tinggal saya tulis rumusnya di sini. Kalau jumlah itu sama dengan sum. Jadi file ini nanti saya berikan C5. Jadi sel awal titik 2 itu sum akhir. Oh, saya tulis rumusnya aja. Sel awal titik 2 sel akhir gitu ya. Ini rumusnya maksudnya. Oh, sorry. Ini kalau lu kenapa Pak kok munculnya name? Iya, soalnya itu tadi kan sama dengan berarti dianggap rumus. Jadi kita buat format klik kanan format sel, saya pilih yang teks. Jadi sesuai. Jadi tidak dianggap sebagai rumus kalau teks itu. Jadi klik kanan format sel, kita teks. Tidak dianggap sebagai rumus. Jadi ini rumusnya sana ya. Ini rumusnya jumlah itu. Sedangkan ini saya taruh di sebelahnya rumusnya. Sama dengan selnya adalah C5 dikalikan D5. Ini juga karena dianggap rumus maka dihitung dia. Kalau tidak kita anggap sebagai rumus, klik kanan seperti tadi, format sel, kita pilih yang teks. Oke. Di situ diklik di atas di formula itu. Ini rumusnya, yang bawah kan tinggal ngedrag aja. Ini kalau tentang kwitansi. Saya sheet 1 ini saya ganti, klik kanan. Saya tulis, saya klik rename, kita ganti. Jadi tulisan sheet 1 itu kita ganti. Misalkan kwitansi. Maaf. Itu istilahnya apa? Anggap aja bond gitu ya. Yang kedua, sheet yang kedua, kita coba membuat daftar nilai. Ya, kita buat tentang daftar nilai. Daftar nilai. Saya perbesar dulu. Ini aja wis. Yang penting esensi dalamnya dapat gitu ya. Nomor, nama, biasanya nomor induk dulu, nomor induk sekolah, nama, nilai. Nanti nilainya dibagi menjadi beberapa mata pelajaran misalkan kayak gitu. Nilai misalkan PAB, nilai yang UN aja, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, saya geser dulu, fisika, kimia, biologi. Nanti di sini rata-rata kayak gitu atau jumlah rata-rata. Saya kecilkan sedikit. Supaya satu layar kelihatan. Ya. Ini saya blok semuanya dulu.
sampai ranking. Saya misalkan sekian aja cukup misalkan. Karena tadi sudah all border, jadi cukup klik ini. Kalau belum all border, jadi klik yang segitiga, kita pilih yang all border. Nilai ini akan kita jebol garisnya. Ini kan ada sel D3, E3, sel F3, G3 dan seterusnya gitu ya. Ini akan kita jadikan satu sel aja, kita jebol. Di blok kita gunakan merge and center supaya pas di tengah-tengah. Jadi tidak ada sel D3, E3, F3, tapi langsung dijebol jadi satu, itu menjadi sel D3. Kemudian saya geser dulu. Ini juga gitu. Nomor ini kita jebol. Nomor induk siswa juga. Nama juga supaya lurus nanti. Supaya pas di tengah-tengah sel, tabel, blok. Ya, pilih ini. Ya, kan awalnya tadi gini. Kita klik itu, tengah-tengah. Middle light. Ini kita tengah-tengahkan. Biasa ini. Center. Ini juga dijebol pakai merge and center. Ini juga. Oke, tengah-tengah. Ini kurang lebar, klik 2 kali kayak tadi. Jadi tadi nomor 1, 2, misalkan saya secukupnya aja 10 anak. Misalkan nomor induk. Masuk tahun 2020 absen 1 misalkan. Masuk tahun 2020 absen 2. Ini juga sama, tinggal ngeblok aja, nanti sudah otomatis lepas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kayak gitu. Nama. Di seperti itu. Nilainya misalkan misalkan seperti itu. Ini saya tengahkan, saya copy gitu ya, Ctrl C Ctrl V biasa. Kemudian ada yang saya ganti-ganti biar gak sama semua nilainya. Misalkan seperti ini. Jadi untuk mencari jumlah nilainya bagaimana dengan rumus yang tadi? Apa? Rumusnya tadi? Sama dengan sum. Sama dengan sum, betul. Buka kurung, di blok saja gitu kan ya. Diklik di sini, mulai bahasa Indonesia ini nilainya. Di blok sampai D5 sampai I5 gitu ya. Kalau sudah tutup kurung, enter. Itu sudah jumlahnya gitu ya. Saya tengahkan. Untuk mencari yang lain tinggal ngeblok, di drag aja, klik pojokan bawah sampai plusnya jadi hitam.
Kita drag sampai secukupnya. Tuh. Kalau mencari rata-rata sama dengan apa? Average. Betul. Betul, average, average. Buka kurung sama selnya kayak tadi, blok. Tutup kurung, enter. Saya tengahkan dan tarik ke bawah. Nah, kasusnya seperti ini. Kalau misalkan inginnya itu hanya 2 angka di belakang koma. Nah, ini kan ada yang enggak ada angka di belakang koma, ada yang satu, ada yang banyak. Kita ingin 2 angka di belakang koma. Klik kanan, format cell. Kita pilih yang number. Jadi klik kanan, format cell, kita pilih yang number, decimal place. Artinya kalau diisi 0 berarti tidak ada angka desimal. Kita pilih 2. Ya, kita ganti 2. Kalau sudah, oke. Nah, semuanya rata. Ada 2 angka di belakang koma. Kemudian tentang ranking sekarang. Ranking boleh berdasarkan jumlah, boleh berdasarkan rata-rata. Sama dengan rank, ya. Sama dengan rank, RANK, buka kurung. Rankingnya anak mana? Anak yang pertama. Dari mana? Misalkan dari rata-rata, boleh dari rata-rata, boleh dari jumlah. Misalkan saya pakai dari jumlah saja, klik di situ. Titik koma, karena di sini kan number, terus titik koma. Titik koma. Kemudian nilainya ini dibandingkan, jumlah nilai ini dibandingkan dengan mana? Dengan semua anak. Berarti di blok. Klik. Blok sampai semua anak. Nilainya semua anak. Nah, jadi J5 nilai anak ini tadi dibandingkan dengan semua anak, termasuk nilainya dia. Kalau sudah, karena harus kita kunci, karena kalau tidak dikunci, istilahnya diabsolutkan, nanti akan bergeser. Tekan tombol F4. Ya, tekan tombol F4. Tujuannya apa? Supaya di depan dan di belakang huruf pada kolom, setiap kolom, itu ada simbol dolarnya. Ini akan mengunci supaya tidak bergeser. Karena kita kan otomatis membandingkan dengan semua anak. Kalau tidak kita beri simbol dolar setiap depan huruf, dengan menekan tombol F4, maka akan bergeser nantinya. Kalau sudah, titik koma. Kalau di sini ngisi 0, berarti artinya nilai kecil ke yang besar. Kalau ngisi 1, kalau 0 itu yang nilai yang besar ke nilai urutannya, nilai yang besar ke nilai yang kecil. Kalau diisi 1 berarti nilai yang terkecil dulu, baru sampai nilai yang terbesar. Berarti kita pilih 0. Tutup kurung, enter. Berarti dia peringkat ketiga. Saya tengahkan. Seperti biasa kita drag ke bawah. Oh, berarti ranking satunya ini. Ya, karena nilainya lebih tinggi, 544. Kalau misalkan ada yang sama, dan ini 6 sama-sama 6 ya. Sama-sama 6, karena jumlahnya sama. Sama-sama, ya, ini sama. Maka rankingnya juga akan sama. Tidak ada ranking 7, tidak ada ranking... Pak. Ya. Oh iya, kalian ada bimbel apa? Daring pelajaran berikutnya ya? Coba. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Kita sambung pertemuan berikutnya. Nanti file ini saya kirimkan ya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.